Dari ketiga HP ini pasti kalian pusing kan buat pilih yang mana? Oke, kita bakal bahas ketiganya buat nentuin mana yang lebih baik buat kalian beli. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang tertarik dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Redmi 9, ini adalah Poco M3, dan ini adalah Redmi 9T. Ketiga HP ini pasti menarik perhatian kalian ya, dimulai dari Redmi 9 yang udah rilis duluan di tahun 2020 kemarin. Terus disusul nih sama Poco M3 di bulan Januari, dan di bulan Februari ini giliran Redmi 9T yang hadir ke pasar smartphone Indonesia. Oke, pertama kita mau bahas soal harganya dulu ya. Biar adil kita set ke varian yang sama yaitu 4/64. Buat Redmi 9 ini adalah yang paling murah dari ketiganya. Smartphone ini buat varian 4/64GB dibanderol dengan harga SRP Rp1.799.000. Terus selanjutnya ada Poco M3 buat varian 4/64GB ini dibanderol dengan harga SRP Rp1.899.000. Dan terakhir ada Redmi 9T yang paling mahal di antara ketiganya yang punya harga buat varian 4/64GB ini adalah Rp1.999.000. Nah, terus apa aja sih bedanya dan apa yang membuat Redmi 9 itu lebih murah dan Redmi 9T itu lebih mahal? Oke, ayo kita bahas. Kalau buat desain body, ketiganya sama-sama pakai desain bermaterialkan plastik, atau istilah kerennya polikarbonat. Yang membedakan tentu dari desainnya ya, dan kalian bebas pilih nih, mana yang sesuai sama selera kalian. Nah, yang bikin beda buat Redmi 9T ini punya body water repellent coating, yang maksudnya ini bukan tahan air ya, ini cuma material yang dipakai itu anti air, ibarat kayak daun talas yang nggak basah saat kena air. Terus kalau buat bobotnya, ketiganya ini sama-sama punya berat 198 gram dengan dimensi layar yang sama, yaitu 6,53 inci. Kalau kualitas layarnya, ketiganya ini juga mirip, dimana pakai layar berpanel IPS, terus resolusinya juga udah Full HD punya. Jadi udah mantep lah ya buat HP harga 1 jutaan kalau udah pakai resolusi Full HD. Layarnya ini juga udah diproteksi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 3, jadinya ini udah cukup oke buat melindungi layar ketiga smartphone ini. Kalau dipakai nonton, ketiganya menurutku mirip-mirip aja, dengan kecerahan yang sama di 400 nits, terus sama-sama udah tajam juga, jadinya ketiganya tergolong HP yang enak buat dipakai nonton. Bedanya mungkin dari kualitas suara ya, dimana cuma Redmi 9 aja nih yang belum stereo speaker. Sedangkan Poco M3 dan Redmi 9T itu udah pakai stereo speaker, jadinya buat suara tentu lebih lantang dan mantep buat didengar. Kalau buat performa, lagi-lagi Redmi 9 aja nih yang beda. Dimana Redmi 9 pakai chipset dari MediaTek Helio G80, sedangkan Poco M3 dan Redmi 9T pakai chipset dari Snapdragon seri 600 yaitu Snapdragon 662. Buat main game sih aku merasa MediaTek Helio G80 lebih powerful ya ketimbang Snapdragon 662. Sebagai contoh di sini aku mainin PUBG Mobile dan cuma Redmi 9 aja nih yang ke-unlock ke settingan Smooth Ultra. Sedangkan Poco M3 dan Redmi 9T itu masih di Smooth High aja. Tapi itu bukan acuan yang mutlak ya. Ketiganya sama-sama enak kok buat dipakai ngegame. Dan ketiganya udah cukup seimbang dan gak jomplang banget satu sama lain. Kalau buat baterainya, ini lagi-lagi si Redmi 9 beda dengan memberikan baterai berkapasitas 5020 mAh, sedangkan Poco M3 dan Redmi 9T itu 6000 mAh. 5020 mAh di Redmi 9 itu menurutku juga udah cukup oke. Cuma 6000 mAh di Poco M3 dan Redmi 9T itu udah luar biasa buat HP di harga 1 jutaan. Buat kecepatan ngecasnya, ketiganya sama-sama udah support fast charging 18 watt. Dan lagi-lagi yang bikin beda tentu Redmi 9, ini kepala chargernya yang dikasih sayangnya cuma 10 watt aja. Jadinya kalian harus beli kepala chargernya lagi yang udah support fast charging. Oke, terakhir kita mau bahas soal kameranya. Dari Redmi 9 dulu ya. Buat Redmi 9 ini punya konfigurasi 4 kamera, di mana kamera utamanya itu punya resolusi 13 megapiksel dan punya lensa ultrawide 8 megapiksel. Terus kalau Poco M3 ini kameranya 3 aja nih, dengan 48 megapiksel buat kamera utamanya, dan smartphone ini sayangnya nggak punya lensa ultrawide.
Ini lumayan jadi perhatian ya, karena lensa ultrawide ini lumayan sering dipakai sama kebanyakan orang. Terus kalau Redmi 90 ini punya 4 kamera juga sama kayak Redmi 9. Yang beda ini dari resolusi kamera utamanya yang punya sensor 48 megapiksel. Dan tentu aja ada lensa ultrawide-nya yang punya resolusi 8 megapiksel. Sedangkan di kamera depannya, ketiganya punya kamera beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.0 buat Redmi 9 dan f2.1 buat Poco M3 dan Redmi 90. Kalau buat hasil, Poco M3 dan Redmi 90 ini sedikit mirip, sedangkan Redmi 9 punya exposure yang berbeda dari keduanya. Nih, coba aja kalian bandingin buat hasil foto-fotonya kayak gimana. Oke, kalau ini perekaman video kamera belakang dari Redmi 9 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat hasilnya bisa kalian nilai untuk kualitasnya kayak gimana. Kalau ini buat perekaman video kamera belakang dari Poco M3 pakai resolusi Full HD 30 fps. Buat hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan biasa. Coba kalian nilai. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Redmi 90 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Kurang lebih buat hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Coba kalian nilai sendiri ya. Oke, itu tadi buat perbandingan antara Redmi 9, Poco M3, dan Redmi 90. Gimana nih, kalian mau ambil yang mana? Kalau menurutku, buat kalian yang nggak peduli sama stereo speaker dan harga yang murah, kalian bisa ambil Redmi 9. Soalnya ini udah bagus banget buat harga 1.799.000. Terus buat kalian yang nggak peduli sama adanya lensa ultrawide dan pengen desain yang beda, kalian bisa ambil Poco M3. Soalnya menurutku ini desainnya udah gahar banget menurutku ya. Dan terakhir buat kalian yang pengen fitur yang lengkap dari kedua HP tadi, ada kamera ultrawide, ada stereo speaker juga, dan tentunya HP yang paling baru buat saat ini yaitu ada Redmi 90 yang bisa kalian ambil dengan harga itu Rp1.999.000. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari Kuliah Sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.